Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Mobil Hawid dengan NIM F1S1 20046. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah saya buat mengenai masalah implementasi transportasi. Baiklah, kita mulai saja pada soalnya. Soalnya adalah sebuah perusahaan tekstil mempunyai 3 pabrik di tiga tempat yang berbeda, yaitu P1, P2, dan P3, dengan kapasitas masing-masing 60, 80, dan 70 ton per bulan. Produk kain yang dihasilkan dikirim ke tiga lokasi penjualan, yaitu G1, G2, dan G3, dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 100, dan 60. Perkiraan biaya transportasi dalam ribuan per ton dari setiap pabrik ke masing-masing lokasi adalah P1 ke G1 5, P2 ke G1 15, P3 ke G1 5, P1 ke G2 10, P2 ke G2 20, P3 ke G2 10, P1 ke G3 10, P2 ke G3 15, P3 ke G3 20. Pertanyaan: bagaimana distribusi yang paling optimal guna memenuhi kebutuhan ketiga lokasi penjualan tersebut menggunakan metode Northwest Corner, farm, dan least minimum cost? Lalu berapa total biaya optimal untuk distribusi barang dari pabrik ke lokasi tujuan? Penyelesaian. Baiklah, di sini dari soal di atas didapat tabel seperti sebagai berikut. Lalu kita lanjut ke solusi awal menggunakan metode NWC atau Northwest Corner. Metode NWC ini berarti dimulai dari paling kiri, yaitu P1G1, kita habiskan 50, lalu kita kasih 10 agar 60 terpenuhi, lalu kemudian 80 agar supply 80 terpenuhi, habis, lalu kita tambah 10 karena di sini sudah 80 tambah 10 sama dengan 90. Kita tambah 10 menjadi 100 dan demand untuk 100 ini terpenuhi. Lalu yang terakhir adalah di P3G3 kita isi 60 karena untuk memenuhi demand 60 dan P3 agar menjadi 70. Kemudian cek kelayakan, jumlah sel terisi 5 atau sel basis, jumlah baris M sama dengan 3, dan jumlah kolom N sama dengan 3. Maka M tambah N kurang 1 sama dengan 5. Dengan begitu, solusi awal tersebut visible atau layak karena jumlah sel terisi. Kemudian, fungsi tujuan. Kita lihat kolom terisi tadi, yaitu 50 kali 5, 10 kali 10, 80 kali 20, ditambah 10 kali 10, ditambah 60 kali 20. Dan didapatkanlah hasil 3.250 total cost-nya. Kemudian kita lanjut ke metode farm. Pada metode farm ini, yaitu mencari selisih dari dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Jadi maksudnya kita ambil dulu selisih dari setiap kolom dengan dua terkecil, seperti ini. Di sini yang terkecil 10 dan 5, jadi 10 kurang 5 sama dengan 5. Lalu di sini 15 kurang 15 sama dengan 10. Di sini 10 kurang 5 sama dengan 5. 5 kurang 5 sama dengan 0. 10 kurang 10 sama dengan 0. Dan 15 kurang 10 sama dengan 5. Di sini kita ambil selisih yang paling besar. Di sini saya mengambil 5 yang di sebelah sini. Lalu kemudian pilih biaya yang paling kecil, yaitu di P3G1. Kemudian isi. Penuhi dengan demand atau supply yang paling kecil. Kita isi di sini 50 karena 50 lebih kecil daripada 70. 50 maka demand terpenuhi. Kemudian karena demand 50 telah terisi penuh, maka di sini kita silang karena tidak dapat terisi lagi. Kemudian uh, kita buat selisih lagi dan didapatlah yang paling besar adalah 10.
Lalu kita lihat biaya terkecil dari sini, dari supply yang 70 ini, karena di sini kan selisih yang paling besar. Didapatlah 10. Lalu kita habiskan 20 di sini, karena 70 lebih kecil dari 100, maka kita habiskan saja 20, jadi 50 tambah 20 sama dengan 70, maka habis. Selanjutnya karena telah habis, maka kita silang saja di kolom sini, karena tidak bisa terisi lagi, atau sudah penuh. Kemudian buat lagi selisih, dan yang paling besar adalah ini 10. Kita lihat kolom yang biaya dengan kolom dengan biaya paling kecil yaitu 10 di sini. Kita isi saja 60 karena 60 lebih kecil dari 100. Kita habiskan 60, maka supply 60 ini supply untuk P1 ini terpenuhi. Karena supply untuk P1 ini terpenuhi, maka kita silang saja di sini karena tidak bisa diisi lagi. Lalu buat lagi selisih, hanya satu selisih, kita langsung saja isi. Di sini karena 60 tambah 20 sama dengan 80, lalu kita isi saja 20 di sini karena untuk memenuhi demand dari G2. Jadi terpenuhi 100, dan di sini kita isi 60 untuk memenuhi 80 karena 20 tambah 60 sama dengan 80. Maka didapatlah hasil seperti sebagai berikut. Kemudian cek kelayakan, jumlah sel terisi 5. Solusi awal tersebut visible layak karena jumlah sel terisi sama dengan M tambah N kurang 1, yaitu 5 hasilnya. Lalu total cost, fungsi tujuan, kita lihat yang terisi tadi, 60 kali 10 tambah 20 kali 20 ditambah 60 kali 15 ditambah 50 kali 5 dan ditambah 20 kali 10. Maka hasilnya 2350. Kemudian kita lanjut kepada metode least cost. Jadi untuk list cost ini cari biaya yang paling kecil. Kita lihat di sini yang paling kecil adalah 5, kita habiskan saja 50. Lalu kemudian cari lagi yang paling kecil yaitu 10, kita habiskan saja 70. Lalu tersisa 4 kolom, kita ambil yang paling kecil lagi yaitu 10, kita isi saja 10 karena untuk menghabiskan supply P1. Kemudian kita isi saja 20 di sini karena 70 tambah 10 80 ditambah 20 sama dengan 100, habis terisi penuh, dan di sini kita isi 60 agar supply P2 terisi penuh. Maka didapatlah hasil seperti ini. Cek kelayakan, jumlah sel terisi 5. Solusi awal tersebut visible, layak karena jumlah sel terisi sama dengan M tambah N kurang 1. Total cost, fungsi tujuan, kita lihat di sini, 50 kali 5 ditambah 10 kali 10 ditambah 20 kali 20 ditambah 60 kali 15 ditambah 70 kali 10, dan hasilnya didapat 2350. Kemudian solusi optimal, di sini saya menggunakan metode MODI dengan menggunakan RStudio. Dengan sintaks kita lihat saja pada aplikasinya ya, supaya jelas. Maaf, saya share RStudio dulu. Nah, di sini. Pertama-tama kita menggunakan library LPsolve, lalu membuat matriks biaya transportasi, biaya, matriks dengan biaya tadi kan kita lihat ada 5, 10, 10, 15, 15 pada P2G1, 20 pada P2G2, 15 pada P2G3, 5 pada P3G1, 10 pada P3G2, dan 20 pada P3G3. N row sama dengan 3, by row sama dengan true. Maka jadilah seperti ini. Biaya,
sama seperti soal tadi ya, tabel tadi. Lalu atur supply dan demand. Supply tanda rep 3, supply right kita isi sesuai soal tadi 60 80 70 pada P1 sama dengan 60, P2 sama dengan 80 dan P3 sama dengan 70. Lalu kita buat demand tanda dengan G1 sama dengan 50, G2 sama dengan 100 dan G3 sama dengan 60. Maka kita lihat LP transport biaya direction sama dengan min supply tanda supply rack demand tanda demand rack, maka didapatlah hasil minimum sama dengan 2350 sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Maka bisa disimpulkan bahwa untuk masalah ini lebih optimal jika dikerjakan menggunakan metode FAM dan metode list cost, list minimum cost. Kita lihat saja pada sini lagi ya. Nih. Berarti untuk permasalahan ini lebih bagus jika dikerjakan menggunakan metode list farm dan list minimum cost. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.